Langit malam menaburkan awan pekat di atas Jakarta, seolah menyembunyikan bulan yang biasanya setia menyinari jalan. Di perempatan Jalan Kemuning, suara peluit dan deru kendaraan saling bertukar tempat. Lampu razia berkedip merah biru, menambah aura tegang di tengah malam yang sepi. Brigadir Roni berdiri bersandar pada motor dinasnya, rokok menyala di antara jari. Ia telah berdinas sejak pukul 9 malam, namun belum juga merasa cukup hasil. Setiap kendaraan yang melintas diperhatikannya dengan tajam. Ia sudah hafal tipe-tipe pengendara yang bisa dikerjai. Entah sudah berapa kali ia melancarkan modus yang sama, mengada-ngada kesalahan kecil demi uang cepat. Rekannya sesekali memberi kode jika menemukan target empuk. Malam itu, entah kenapa, perasaannya sedikit aneh. Seperti ada sesuatu yang mengintai balik dari gelap. Hujan tipis mulai turun, menambah aroma aspal basah yang menyengat. Saat itulah sebuah sedan hitam meluncur pelan dari arah selatan. Lampu depannya menyala terang, dan kaca filmnya tampak terlalu gelap. Roni langsung menegakkan badan, memberi isyarat tangan agar kendaraan itu menepi. Mobil berhenti dengan tenang. Tak ada reaksi berlebihan, tak ada suara musik. Hening, justru itu yang membuat jantung Roni berdebar. Kaca jendela perlahan turun, memperlihatkan wajah seorang wanita muda dengan rambut panjang terurai dan mata yang tajam menatap ke arah petugas. Wajahnya cantik, terlalu tenang untuk ukuran orang yang dihentikan di tengah malam. "Selamat malam, ada yang bisa saya bantu, Pak?" Suaranya datar tapi sopan. Roni tersenyum kecil, separuh ramah, separuh mengukur. "Ada sedikit pelanggaran, Mbak. Lampu utama terlalu terang dan sepertinya kaca film terlalu gelap, melanggar aturan." Ucapan itu terlontar sambil mengamati mobil dan pengendaranya. Dalam hati ia tahu tak ada pelanggaran berarti. Tapi ini sasaran yang pas, mobil mewah, perempuan sendirian, dan di waktu yang tepat. Tanpa memperlihatkan niat buruk, ia melirik ke arah STNK yang baru saja disodorkan. Semua surat lengkap, bahkan mobil itu terdaftar atas nama perusahaan besar. Namun Roni tak mau menyerah. Ia menjauh sebentar, pura-pura mengecek data lewat HT, lalu kembali dengan wajah sedikit serius. "Kalau Mbak nggak keberatan, kita selesaikan di tempat aja. Nggak usah ribet," katanya, dengan intonasi yang tak asing bagi siapapun yang pernah mengalami razia malam seperti ini. Wanita itu menatapnya lebih lama. Wajahnya tetap tenang, namun tatapannya seperti menembus kulit. Ia membuka ponsel, jari-jarinya menari cepat. Roni sempat melirik layar yang bersinar, tapi tak bisa melihat isi pesan. Detik berikutnya, wanita itu tersenyum tipis. "Baik, Pak. Saya sudah beritahu seseorang. Bapak boleh lanjutkan pemeriksaannya." Seketika angin malam seperti berubah arah. Udara di sekitar perempatan terasa lebih dingin, dan entah kenapa, Roni merasa bulu kuduknya berdiri. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasakan sesuatu yang asing, kegelisahan. Bukan karena wanita itu melawan, tapi karena ia terlalu tenang, terlalu siap. Seolah-olah ia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Udara di sekitar perempatan mendadak seperti menggantung, terlalu sunyi untuk Jakarta, terlalu dingin untuk malam biasa. Brigadir Roni berdiri mematung di samping pintu mobil wanita itu, mencoba membaca situasi. Tatapan Nadine, nama yang tertera di SIM, tidak berpaling sedikit pun darinya. Tidak ada ketakutan, tidak juga kekesalan, hanya sorot yang terlalu tajam, seperti sedang menilai seseorang yang tak ia hormati. Roni meneguk ludah. Ia mencoba mengembalikan kendalinya atas situasi dengan gaya khasnya. "Begini aja, Mbak. Saya bantu, Mbak juga bantu saya. Biar sama-sama enak. Di jalanan malam gini, pasti pahamkan maksud saya." Nada suaranya lebih rendah, lebih personal. Tapi Nadine tetap tak bergeming. Tangannya dengan tenang menutup jendela perlahan, menyisakan celah kecil tempat suara bisa masuk. "Bapak yakin ingin melakukan ini,
Tanyanya datar. Bukan ancaman, bukan permohonan. Hanya kalimat yang menggantung di udara, tapi seperti palu yang terayun tanpa suara. Roni mengerutkan kening, dadanya mulai terasa sempit, tapi gengsinya belum mengizinkan untuk mundur. Ia tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Saya cuma tawarin solusi damai kok. Gak usah terlalu serius. Nadine kembali mengambil ponsel. Roni kali ini benar-benar ingin tahu. Ia mencondongkan tubuh, mencoba melihat layar, namun Nadine dengan cepat menyembunyikannya. Beberapa detik kemudian, terdengar suara klik, tanda pesan sudah terkirim. Tidak ada penjelasan dari wanita itu. Ia hanya menatap ke depan, seolah Roni sudah bukan bagian dari ruangnya lagi. Roni melangkah mundur. Untuk pertama kalinya dalam karir kotornya, ia merasa kehilangan kendali atas situasi. Biasanya, pengendara akan merajuk, membujuk, atau minimal mencoba tawar-menawar. Tapi wanita ini justru memegang kendali tanpa perlu banyak bicara. Dan itu mengusik egonya. Ia menoleh pada rekannya yang duduk tak jauh di pos, memberi kode agar bersiap jika situasi memanas. Lalu, dari kejauhan, suara deru mesin keras membelah sunyi malam. Lampu sorot dari mobil gelap datang mendekat dengan kecepatan yang tak biasa. Kendaraan itu meluncur mulus, seperti tahu persis kemana harus berhenti. Roni langsung waspada. Instingnya, yang terasa bertahun-tahun di jalanan, langsung memberi sinyal bahaya. Tapi otaknya belum bisa menyusun kemungkinan terburuk. Mobil itu berhenti tepat di belakang sedan Nadine. Pintu terbuka cepat. 3 pria keluar, 2 berseragam loreng, 1 dengan seragam hitam pekat lengkap dengan baret biru gelap. Wajah mereka tegas, tanpa ekspresi. Mata mereka langsung mengunci pada sosok Roni yang berdiri membeku. Tidak perlu aba-aba, tidak ada peringatan. Yang turun dari kursi pengemudi langsung bertanya dengan suara datar. Siapa yang tadi berhentiin adik saya? Jantung Roni hampir berhenti berdetak. Kata, adik, itu bergema di telinganya lebih keras dari suara mobil. Ia menoleh pelan ke arah Nadine, yang kini membuka pintu dan berdiri tenang di samping mobilnya. Sekali lagi, dia hanya menatap. Dan kali ini, tatapannya menyimpan satu pesan yang jelas. Saya sudah memperingatkan. Roni merasa langkahnya berat saat 2 anggota berseragam loreng mendekat. Sorot mata mereka tajam, bukan tipe tatapan yang mencari jawaban, melainkan yang mengintimidasi secara alami. Di tengah mereka berdiri sosok berpakaian hitam dengan baret biru khas Brimob. Tubuhnya tegap, sikapnya dingin, dan dari cara ia menatap Roni, jelas sudah, ini bukan orang sembarangan. Nama kamu siapa? Tanyanya, tanpa mengangkat suara, tapi cukup membuat Roni berkeringat dingin. Lidah Roni keluh sejenak, mencoba mengatur nada bicara agar tetap terdengar profesional. Brigadir Roni, Pak. Tadi saya cuma jalankan razia rutin. Suaranya terdengar kering, nyaris seperti bisikan yang putus-putus. Letda Bram menatapnya dalam, seolah menyelam ke dalam isi kepalanya. Ia tidak langsung membalas, hanya menoleh sedikit ke arah Nadine yang kini sudah berdiri di samping sedan hitamnya. Dia bilang kamu minta uang. Kalimat itu keluar begitu saja, seolah hanya menyampaikan laporan cuaca. Tapi bagi Roni, itu seperti vonis mati. Tak ada ruang untuk berkelit, bukan dari mulut Nadine. Maaf, Pak, saya rasa ini hanya salah paham. Roni mencoba bertahan, mencari celah untuk meloloskan diri. Tapi suara itu tenggelam di tengah atmosfer mencekam. Bram melangkah 1 langkah maju, wajahnya tinggal sejengkal dari Roni. Kamu pikir semua perempuan bisa kamu gertak tengah malam? Kamu pikir jalanan ini milikmu? Suara Letda Bram masih tenang, tapi tekanannya menghantam lebih keras dari teriakan. Rekan Roni yang dari tadi duduk di pos tampak mulai gelisah. Ia berdiri pelan, lalu mendekat, tapi tak berani ikut campur. Ia tahu siapa Letda Bram. Siapapun yang pernah bertugas di Jakarta pasti tahu nama itu.
pria yang tak kenal kompromi, bahkan dengan sesama aparat. Bram terkenal karena tak takut menindak siapapun, bahkan pejabat tinggi sekalipun, jika menyalahgunakan wewenang. Apa perlu saya lapor langsung ke Propa malam ini juga? Bram mengangkat ponselnya, memperlihatkan rekaman suara dari pesan Nadine. Terpotong, tapi cukup jelas menyiratkan niat pemerasan. Roni membelalakan mata, kini benar-benar kehilangan pijakan. Semua jalan keluar tertutup. Ia tidak hanya berhadapan dengan adik anggota Brimob, ia sedang berdiri di tepi jurang karirnya. Nadine melangkah maju, mengambil alih situasi. Saya sudah kirimkan lokasi dan nama Bapak ke sistem pelaporan internal juga. Jadi kalau ada yang coba tutup-tutupi, data tetap masuk. Roni menatapnya, tidak lagi sebagai wanita cantik yang bisa dipermainkan, tapi sebagai eksekutor yang memegang kunci kehancurannya. Ia merasa dicekik oleh udara malam yang semula terasa biasa-biasa saja. Suasana di tempat itu berubah menjadi medan penghakiman. Tidak ada bentakan, tidak ada keributan. Hanya kesunyian yang menusuk dan tatapan yang mematikan. Roni berdiri kaku, tenggelam dalam rasa malu dan takut yang menyesakkan. Malam itu, ia sadar satu hal, tidak semua yang terlihat lemah bisa dianggap remeh. Dan tidak semua razia akan berakhir seperti biasanya. Pijakan kaki Roni terasa tak stabil. Meski ia berdiri di atas aspal yang keras, dadanya bergetar seperti tanah longsor dalam diam. Letda Bram memandangi wajahnya seperti membaca buku terbuka. Tak butuh banyak waktu untuk menilai seseorang seperti Roni. Ia sudah terlalu sering bertemu aparat seperti ini. Sok kuasa, main gertak, tapi rapuh saat dipojokkan. Duduk. Suara Bram singkat, namun lebih terdengar seperti perintah daripada permintaan. Roni menurut, perlahan menurunkan tubuhnya ke trotoar di pinggir jalan. Keringat dingin mengucur dari pelipis, membasahi keras seragamnya yang mulai terasa sempit. Kedua anggota Brimob berdiri di belakang Bram seperti bayangan yang tak pernah lepas. Mereka diam, tapi kehadiran mereka cukup memberi tekanan psikologis luar biasa. Nadine tak banyak bicara lagi. Ia hanya menatap sekeliling, memerhatikan kendaraan-kendaraan yang mulai melambat karena penasaran. Beberapa pengemudi sempat menurunkan kaca, tapi langsung melajukan kendaraan lagi ketika melihat baret biru Brimob dan sosok Roni yang tampak seperti terdakwa. Malam yang biasanya ia kuasai kini berubah jadi panggung eksekusi yang sunyi. "Berapa kali kamu lakukan ini?" tanya Bram, menunduk sedikit ke arah Roni. Tak ada bentakan, tapi suara itu menyelusup seperti belati yang menusuk perlahan. "Berapa orang yang kamu gertak minggu ini?" 10, 20. Roni membuka mulutnya, tapi tak ada suara keluar. Lidahnya keluh, pikirannya kosong. Ia tak bisa mengingat siapa saja yang sudah ia permainkan. Terlalu banyak. Bram menegakkan tubuh, lalu menoleh ke arah rekannya. "Ambil dokumentasi. Laporkan langsung ke internal." Salah satu anggota Brimob mengangkat ponsel, mulai merekam wajah Roni dari berbagai sudut. Protokolnya jelas, jika dokumentasi sudah masuk ke dalam sistem, tidak akan mudah dihapus. Nama Roni kini resmi masuk dalam pengawasan. Tidak ada jalan mundur. Roni sempat berdiri, mencoba memohon. "Pak, tolong, saya salah. Saya ngaku. Tapi saya punya keluarga, anak. Saya hilaf." Suaranya terdengar seperti rintihan seorang narapidana yang baru sadar arti kata bebas. Tapi Bram tetap dingin. "Kamu pikir saya nggak punya keluarga juga? Kamu pikir perempuan lain di jalanan ini nggak punya anak, nggak punya saudara? Jangan main korban." Nadine melangkah perlahan, menyentuh lengan kakaknya sebentar. "Udah, Bang. Biarin sistem yang urus." Tatapannya kini lebih lunak, tapi tak ada simpati tersisa untuk Roni. Bram mengangguk pelan, lalu memberi isyarat agar anggota lain bersiap. Mereka tak berlama-lama. Mobil Brimob kembali menyala, meninggalkan Roni yang masih berdiri di sisi jalan,
lebih dingin dari udara malam. Mobil sedan hitam meluncur pelan. Nadine sempat melirik sekali lagi ke arah Roni dari kaca spion. Tatapannya datar. Tidak marah, tidak membenci, hanya terlalu kecewa untuk peduli lebih jauh. Roni berdiri sendirian, lampu razia masih berkedip samar di belakangnya. Malam itu, ia bukan lagi penegak hukum. Ia adalah simbol dari hukum yang selama ini dikangkangi oleh egonya sendiri. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah di atas halaman Polres Jakarta Selatan. Suasana kantor tidak seberisik biasanya. Beberapa anggota sibuk keluar masuk ruangan, tapi tak ada yang menyapa Roni, seolah keberadaannya sudah dihapus dari lingkungan itu. Ia duduk di kursi tunggu dengan mata kosong, menatap lantai yang entah kenapa terasa lebih dingin dari biasanya. Sebuah surat panggilan propam telah sampai di tangannya pukul 7 pagi. Isinya jelas, pemeriksaan internal terkait dugaan pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang. Roni tahu surat itu bukan sekadar formalitas. Letda Bram tak main-main. Sistem pengawasan internal kepolisian bukan tempat main sembunyi, bukan lagi sesuatu yang bisa diatur dari belakang. Pintu ruangan terbuka. Seorang perwira propam keluar, memanggil namanya tanpa ekspresi. Roni berdiri pelan, pundaknya jatuh. Langkahnya berat seperti orang yang berjalan menuju ruang operasi tanpa anestesi. Begitu masuk, ia langsung duduk di kursi yang menghadap meja panjang, di mana dua penyidik telah siap dengan dokumen dan rekaman di depan mereka. Brigadir Roni, kami akan memutar rekaman laporan yang kami terima dari pelapor dan satu saksi anggota Brimob aktif. Dengarkan baik-baik. Suara penyidik netral, tanpa intonasi mengancam, tapi justru itu yang membuat semuanya lebih mencekam. Rekaman pun diputar, potongan suara Roni saat menggiring Nadine menyelesaikan perkara, di tempat, menggema di ruangan kecil itu. Wajah Roni memucat, tangannya menggenggam lutut. Gemetar. Ia ingin menyangkal, ingin membela diri, tapi suara di rekaman itu adalah miliknya sendiri. Tidak bisa dibantah, tidak bisa dimanipulasi. Kami juga menerima data riwayat razia yang Anda lakukan dalam sebulan terakhir. Ada pola penyalahgunaan kewenangan di beberapa titik. Ini bukan kejadian tunggal. Roni mencoba bicara, suaranya serak. Saya minta maaf. Saya siap dihukum. Tapi saya mohon, jangan sampai diberhentikan. Tapi kalimat itu terdengar seperti suara orang yang meminta hujan berhenti di tengah badai. Salah satu penyidik hanya menulis, tidak menanggapi. Yang satunya membalas singkat, itu bukan keputusan kami. Tapi catatan Anda sudah cukup panjang. Di luar ruangan, suara lalu lintas terdengar samar. Roni menunduk. Seluruh tubuhnya seperti kehilangan suhu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil, bukan karena dimarahi atasan, tapi karena dirinya sendiri tak bisa lagi menghormati siapa yang ia lihat di cermin. Tak ada pangkat, tak ada senjata, tak ada peluit. Hanya seorang pria yang sedang menunggu vonis hidupnya. Dan jauh di lubuk hati, ia tahu, pertemuan hari ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh penyesalan. Hari-hari setelah pemeriksaan terasa seperti kabut yang menelan seluruh hidup Roni. Surat skorsing sementara resmi dikeluarkan. Ia dicopot dari semua tugas lapangan dan diminta menyerahkan senjata serta atribut dinas. Seragam yang dulu membuatnya merasa berkuasa kini tergantung kaku di lemari, tak lebih dari kain tak bernyawa. Dunia yang dulu ia kuasai kini berubah jadi ruang asing yang menolaknya. Di rumah, keheningan lebih memekakan telinga daripada suara sirene. Istrinya, Rina, mulai curiga sejak berita penyelidikan itu tersebar di lingkup sesama istri anggota. Roni belum jujur sepenuhnya. Ia hanya bilang, ada masalah kecil di kantor, tapi tatapan kosong dan wajah muramnya menjelaskan lebih dari cukup. Malam-malam mereka kini diisi dengan keheningan yang tak pernah nyaman. Telepon genggamnya hanya berdering sesekali, dan itu pun bukan kabar baik. Beberapa teman sesama petugas tiba-tiba sibuk, enggan bertemu.
Obrolan di grup WhatsApp perlahan menghilang dari notifikasinya, seolah ia bukan bagian dari mereka lagi. Dunia yang dulu menyambutnya dengan pelukan sesama seragam kini mengusirnya tanpa suara, satu persatu menjauh tanpa pamit. Roni mencoba menyangkal perasaannya, berpura-pura bahwa ini semua hanya ujian, bukan kehancuran. Tapi setiap kali ia melihat ke cermin, bayangan yang kembali menatap bukan lagi pria gagah dengan lambang bayangkara di dadanya. Ia hanyalah pria yang memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi, dan sekarang ia tengah memetik buah busuk dari pohon yang ia tanam sendiri. Sore itu, ia keluar rumah untuk membeli kebutuhan harian. Di minimarket dekat rumah, dua tetangga yang biasanya menyapa kini hanya melirik dan pura-pura sibuk dengan rak makanan ringan. Anak-anak yang biasa ia ajak bermain bola menghindar pelan saat melihatnya datang. Ia tahu semua itu bukan kebetulan. Gosip di lingkungan polisi menyebar seperti api di ladang kering. Kepalanya semakin berat, pikirannya dipenuhi penyesalan. Tapi lebih dari itu, ia dilanda rasa takut. Takut kehilangan bukan hanya pekerjaan, tapi juga harga diri dan masa depan anaknya. Ia bukan lagi panutan. Ia hanya peringatan hidup tentang apa yang terjadi jika seseorang menyalahgunakan kuasa yang dipercayakan padanya. Semua kepercayaan itu kini telah hancur, tak tersisa. Malam itu, ia duduk di balkon rumah, menatap langit yang tak berbintang. Rokok di tangannya habis tanpa terasa. Dalam sunyi, ia teringat pada malam itu, saat ia menghentikan Nadine tanpa alasan jelas. Kenapa gue gak mundur aja waktu itu, pikirnya. Tapi waktu tak bisa diputar ulang, dan pilihan bodoh di 1 menit bisa menghancurkan seluruh hidup di tahun-tahun berikutnya. Dan di saat dunia mulai menutup pintu satu persatu, Roni menyadari, jalan yang ia pilih selama ini bukan sekadar salah arah, tapi mungkin memang ditakdirkan menuju kehancuran. Pagi itu datang tanpa warna. Langit mendung, udara berat, dan matahari seolah enggan muncul. Roni sudah duduk di ruang tunggu Subit Paminal sejak pukul 7. Tak ada suara kecuali detak jam di dinding dan sesekali langkah kaki staf yang lalu lalang tanpa menoleh ke arahnya. Di hadapannya, hanya map coklat bertuliskan, keputusan disiplin internal, tertutup, tapi seolah sudah berteriak memvonis. Ketika pintu ruangan terbuka, seorang perwira senior masuk, membawa map serupa. Wajahnya datar, suara tenang. "Brigadir Roni," ucapnya singkat. Roni berdiri, menghormat, namun salamnya tak sekuat dulu. Tangannya gemetar saat menerima map tersebut. Ia membuka lembar demi lembar, seperti membuka naskah pemakaman hidupnya sendiri. Setiap kalimat adalah palu yang mengetuk peti karirnya. Dengan ini menjatuhkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, terhadap yang bersangkutan. Kalimat itu menghantam dada Roni seperti peluru tanpa suara. Dunia sekitarnya perlahan mengabur. Ia tak menangis, tapi jantungnya berdegup terlalu cepat. Telinganya berdengung. Ia ingin bicara, protes, meminta waktu. Tapi apa yang bisa ia katakan? Semua bukti sudah terlalu jelas. Tak ada ruang untuk pembelaan. Dan yang paling menyakitkan, ia sendiri tahu itu adil. Petugas menyerahkan kotak kecil kepadanya. Di dalamnya, semua atribut dinas, nama tag, lambang satuan, kartu anggota, dilepas dan dikembalikan. Ia memandang benda-benda itu, simbol kekuasaan yang dulu membuatnya merasa tak tersentuh. Kini, semuanya hanya benda mati. Tak ada lagi arti. Tak ada lagi harga diri. Saat ia melangkah keluar dari gedung, langkah kakinya terasa seperti penanda akhir. Mata beberapa rekan melirik, tapi tak ada yang menyapa. Bahkan mereka yang dulu dekat pun hanya diam. Di luar pagar, dunia tampak berjalan seperti biasa. Kendaraan lalu lalang, orang-orang hilir mudik. Tapi bagi Roni, semuanya telah berhenti. Hidupnya sudah berubah sejak malam itu, dan tak akan pernah sama lagi. Ia berjalan pulang tanpa arah. Jaket polos menutupi tubuh yang dulu bangga berseragam. Tak ada sirene,
tak ada pangkat, tak ada kehormatan. Hanya seorang pria yang pernah merasa di atas hukum, kini jadi contoh pahit bahwa kekuasaan tanpa etika hanya akan berakhir satu cara, dicabut dengan rasa malu. Dan saat matahari akhirnya muncul, menembus awan tipis, Roni tahu, ia tidak kehilangan pekerjaannya hari ini. Ia kehilangan dirinya sendiri. Sudah seminggu sejak surat keputusan itu diserahkan, dan rumah Roni berubah jadi ruang sunyi yang hanya diisi bunyi jam dinding dan napas berat. Istrinya, Rina, masih ada di sana, tapi kehadirannya lebih karena belas kasihan daripada cinta yang utuh. Tak banyak kata yang diucapkan. Anak mereka masih terlalu kecil untuk mengerti kenapa ayahnya tak lagi berangkat kerja dengan seragam lengkap. Roni duduk di teras setiap pagi, memandangi jalan kecil depan rumah yang dulu ia lewati dengan percaya diri. Sekarang, setiap langkah tetangga, setiap bisik lirih dari mulut-mulut yang enggan menatap matanya, terasa seperti jarum menusuk harga diri. Tapi ia tak marah. Ia lelah, dan di balik lelah itu, muncul benih kesadaran yang baru tumbuh. Inilah akibatnya. Suatu sore, ia berjalan menuju masjid kecil di ujung blok. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia datang bukan untuk jaga acara atau pengamanan tokoh, tapi sebagai seseorang yang butuh ketenangan. Di saf belakang, ia duduk lama, tak bersuara, tak berdoa. Hanya diam. Membiarkan keheningan bicara lebih banyak dari doa-doa yang pernah ia baca dengan tergesa. Seorang ustaz tua menghampirinya setelah salat. Tak ada ceramah, hanya senyuman. Kalau kita jatuh, bukan berarti tamat. Kadang itu cara Tuhan bilang, berhenti jadi orang lain, mulailah jadi dirimu sendiri. Kalimat itu sederhana, tapi menampar lembut. Roni mengangguk kecil. Untuk pertama kalinya, air matanya tumpah, bukan karena malu, tapi karena ia benar-benar ingin berubah. Hari-hari berikutnya, ia mulai melakukan hal kecil, bantu tukang parkir di warung, antar anak tetangga ke sekolah, bersih-bersih masjid tanpa diminta. Tak ada kamera, tak ada lencana, tak ada motif. Hanya satu hal yang ingin ia bangun kembali, diri sendiri. Perlahan, orang-orang mulai melihatnya bukan sebagai mantan polisi korup, tapi sebagai seseorang yang berusaha menebus kesalahannya. Suatu malam, Nadine mengirim pesan singkat ke ponselnya. Bukan ancaman, bukan sindiran. Hanya satu kalimat. Semoga Bapak baik-baik saja. Saya percaya orang bisa berubah. Roni membacanya berulang-ulang. Matanya hangat. Ia membalas pelan. Terima kasih. Maaf. Untuk semuanya. Mungkin kata maaf tak cukup menghapus luka. Tapi setidaknya itu langkah pertama. Roni tahu hidupnya tak akan kembali seperti dulu. Tapi ia tak lagi menginginkannya. Seragam itu sudah lepas, dan ia tak ingin memakainya lagi, bukan karena ia tak pantas, tapi karena ia sadar, kehormatan bukan di seragam, tapi di cara seseorang memperlakukan sesama. Dan di jalan kecil itu, di antara langkah-langkah baru, Roni menemukan sesuatu yang selama ini hilang, jalan pulang. Bukan ke rumah, tapi ke dirinya sendiri. Setiap kekuasaan datang dengan tanggung jawab. Tapi ketika tanggung jawab itu disalahgunakan, kehormatan bukan hanya hilang, ia dihancurkan. Cerita Roni adalah cerminan dari banyak realita, tentang ego, penyesalan, dan kesempatan kedua. Kalau kamu berada di posisi Nadine, apa yang akan kamu lakukan? Dan kalau kamu jadi Roni, apa kamu masih percaya pada harapan setelah kehilangan segalanya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kita bahas bareng di sana. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan cerita-cerita lain yang bikin mikir dan mungkin juga menyentuh hati. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.